Terima kasih untuk kesempatan memberikan kepada saya. Sebenarnya aku nama saya Bapak Simbolon dengan ini 11.4.042. Pada kesempatan kali ini, dalam menjelaskan praktik tempat kegiatan dengan pemrograman berbagai subjek. Nah, pada pemrograman kali ini, kita suruh untuk membuat seperti itu counter, kasir, produk, dan prolog. Di mana ini merupakan satu kesatuan dari itu kasir. Yang mana kita tahu bahwa ketika kita belajar tentang beliau, maka ada beberapa metode atau beberapa bagian yang harus kita jalankan supaya membuat pemrograman atau si programnya lebih simpel dan juga lebih mudah untuk diketahui. Nah, yang pertama yang kita perlu buat yaitu adalah mengimport array list local scanner, di mana ini berfungsi untuk supaya kita dapat menggunakan library array list, local, dan scanner. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membuat struktur program. Setelah memilih kelas start, yang ini adalah dasar kelas program dan semua selanjutnya akan disimpan dalam file apps. Nah, kita buat main sebagai wujud masuk ke dalam dan tentunya kita menggunakan scanner yaitu untuk support dari pengguna, misalnya ketika mengetik keterangan nantinya. Lalu kita membuat input code. Nah, kita yang membuat kasus yaitu while true. Nah, ini akan terus berjalan sampai kita membuat while false atau terjadi titik henti pada si kode ini. Akhirnya akan terus lanjut. Nah, kita mau mengetik nama produk nantinya, baru setelah itu eh, kalau kita membuat titik harus tanda konfirmasi 3, berarti selesai input dari produk itu. Nah, kalau kita mengetik satuan ini KG, itu akan ditampilkan pada si produk itu. Juga kita ketik berat, yaitu eh, angka desimal karena double persen double, baru kita membuat si angka ke desimal. Nah, eh, kita dibuat kita buat juga di sini objek produk nanti akan disimpan dalam file helper atau si helper. Nah, setelah selesai, kita akan tampilkan produk dengan helper print produk. Nah, untuk eh, selanjutnya itu kita akan membahas pada bagian input kasir. Nah, pada input kasir ini kan, eh, pada input kasir kita bisa menginput ke si kasir itu sendiri. Nah, ini kan ada while true. Nah, juga menandakan eh, adanya looping yang terjadi. Nah, di sini kita membuat bisa memasukkan nama kasir. Nah, kalau sama seperti das, kalau kita membuat tidak ada nama hulu, maka itu akan selesai. Nah, di WhatsApp project yang bernama kasir nanti akan disimpan di shelter. Setelah selesai, nanti akan menampilkan daftar kasir. Setelah itu kita eh, membuat eh, membuat kasus yaitu melayani pelanggan. Nah, ketika kita melayani pelanggan, maka kita juga membuat yang namanya itu adalah kemungkinan yaitu sejumlah pelanggan itu yang pertama itu baru kita membuat while seperti di atas. Nah, di sini user memilih guna nomor kasir yang ingin melayani. Misalnya kalau angkanya itu daripada ada semua nol, maka nanti akan berhenti. Seperti pada saat pilih kasir integer persen. Nah, kalau integer persen nol, maka dia akan berhenti. Nah, kalau dia eh, tidak eh, nol atau besar nol dalam batas 10, maka dia akan menunjukkan hasilnya.
Ini juga kita menambahkan menambahkan eh, jumlah pelanggan. Sehingga kita coba untuk menambahkan jumlah pelanggan. Yaitu pelanggan ke dan misalnya maka nanti akan ditampilkan. Dan ini itu adalah saat produk pelanggan start. Nah, di sini kita user itu memilih produk dengan nomor. Kalau kecil pada 0 itu akan menjadi juga seperti ini. Kita membuat si produk eh, produk log dan juga input jumlah barang. Nah, di sini kita input jumlah barangnya. Nah, buat kita buat produk log ini, untuk caranya itu kemudian eh, produk selfie lah kita buat ini. Nah, dia akan nanti mencetak layar bahwa produk telah ditambahkan. Nah, dan juga simpan ke daftar nah, sekarang kode ini kan kita membuat eh, beberapa kasus itu semua nol baru produk semuanya new product log product log baru sistem outnya seperti ini itu jumlah tuaka dan lain sebagainya. Nah, tidak lupa, nah di sini kan ada auto aja layani pelanggan dari daftar daftar produk pelanggan sekarang. Nah, di sini kasih proses daftar pelanggan, baru di sini juga kasih menghitung belanja karena total belanja. Nah, yang paling terakhir itu kan ada hardware print kasir dan scanner. Ini perlu untuk eh, kembali ke kasir, misalnya jumlah pelanggannya langsung dilayani. Baru nanti dia akan langsung. Nah, selanjutnya ini kan ada satu kesatuan, ada berikutnya itu adalah kaitan tentang si helper. Nah, yang pertama kita ketahui itu si helper sendiri kita buat mengimport Eralis. Nah, di sini kita menggunakan Eralis dan setelah itu kita buat variabel penyimpanan itu daftar produk dan kasir, di mana daftar produk ini berisi list untuk menyimpan semua produk. Nah, juga daftar kasir ini berisi tentang list untuk menyimpan semua kasir. Makanya dibuat pivot static, release, produk, data produk, sama new release, si list tersebut. Nah, kita menggunakan static di sini artinya variabel memiliki kelas sampel dan jadi bisa diakses tanpa membuat objek lokal. Nah, di sini juga kita membuat eh, yang namanya itu metode untuk produk. Nah, kita buat public state code buat produk, parameternya produk. Nah, ini untuk menambahkan produk daftar. Setelah itu kita juga membuat public state produk, paket produk, integer index itu untuk mengambil produk dari daftar berdasarkan indeks. Kalau indeks tidak valid, return atau mengembalikan nol. Nah, di sini kan ada if indeks berdasarkan nol dan indeks bagi sebuah daftar produk, price, maka akan mengembalikan daftar produk dari si indeks. Nah, kalau selainnya itu akan return nol. Nah, setelah itu kita membuat yaitu uh, tulis static void produk, di mana ini menampilkan semua produk yang sudah dimasukkan. Nah, di sini kita membuat daftar produk dan in print di pesuan yaitu untuk memanggil produk method print di kelas produk. Nah, berarti di kelas produk pasti ada method print integer nomor. Nah, seperti kode ini ada tulis sistem out print masuk for looping in is sama nol i kita pada produk maka kira produk is
dan kayak sekali maka nanti print i pesan. Nah, selanjutnya itu kita buat public static void add cashier. Nah, untuk add cashier ini bisa menambahkan kasir daftar, maka kita tinggal buat saja dan kasir add kasir. Lalu kita mengambil eh, kasir berdasarkan indeks. Nah, sini ada kan public static kasir, maka kita membuat kasus if index kecil sama 0 dan indeks dari daftar kasir size, maka nanti akan memberikan daftar kasir yang diambil dari si indeks. Nah, kalau enggak nanti akan memberikan 0. Baru ada kasus print kasir. Nah, untuk kasus print kasir ini berarti kita menampilkan semua kasir. Eh, Sama seperti produk, berarti kasir juga eh, ada kan. Kita print ini nomor sini. Kan ada jadi sistem print kasir. Kalau kita perlu print, maka kali oh mengembalikan daftar list gate ini print itu dan setelah selanjutnya itu kita akan membuat kasir eh, bagian kasir itu yaitu si kaset itu. Nah, kita tahu kan bahwa ketika kita akan kasih itu kan pasti ada kesalahan sistemnya itu. Maka kita juga membuat ini. Yang pertama yang kita harus tahu itu adalah import release dan import locale. Di mana kita release juga untuk menerima daftar produk yang diberi OS pelanggan tadi. Baru locale itu supaya format angka misalnya desimal pakai titik bukan koma ya, supaya konsisten. Nah, baru setelah itu kita buat variable class. Nah, variable class yang pertama itu kita membuat itu eh, string nama kasir, yaitu menyimpan nama kasir, regular total penjualan, itu menyimpan lengkap semua penjumlahan yang ditangani kasir itu. Lalu kita buat control, konstruktor, yaitu publik konstruktornya itu adalah publik kasir, yaitu parameter string nama kasir. Nah, ini membuat kasir baru dengan nama dan kita buat awalnya itu total penjualannya itu sama nol. Baru ada get nama kasir. Nah, untuk get nama kasir ini sendiri itu untuk mengambil nama si kasir nanti dipakai di F apa akan menampilkannya. Nah, dan untuk melayani pelanggan, maka kita buat topik double layani dengan pelayanan dengan parameter release produk daftar produk. Sini kan kita menerima belanja. Nah, kita juga menghitung total harga belanja pelanggan, itu loket total harga. Setelah itu tambahkan total penjualan pasar itu. Nah, setelah itu kita kembali total belanja pelanggan ke pemanggil supaya bisa dicetak. Nah, kodenya itu kan ada seperti ini, overflow, kalau ada dalam daftar produk maka dia akan lebih. Nah, di sini juga kita memberi data kasir. Nah, jadi kita memberi data kasir itu bisa kita lihat dari public void index itu untuk memberikan daftar kasir dengan format yang kita sudah kita buat yaitu tadi misalnya budi atau penjualan dan baru ada indeks untuk nomor si kasir. Dan ini itu yaitu pasti kan kalau kita misalnya ke kafe pasti ada namanya foto si produk. Nah, si produk itu tergantung apa yang kita mau misalnya kalau minta eh, sesuatu itu kita mau minta apa gitu.
jelas maka kita buat eh, eh, apa namanya itu kelas produk. Nah, pertama itu kita mengimport si eh, si locale supaya format angka desimal konsisten, yaitu supaya ada titik bukan koma. Baru kita buat variabel kelas itu nama nama produk untuk misalnya misalnya cappuccino seperti itu satuannya. Kita buat misalnya liter, botol dan lainnya. Baru kita buat berat bukan dalam satuan misalnya kilo 0,liter. Baru harga yaitu kita baru harga produk satuan dan sebagainya. Baru setelah itu kita membuat konstruktornya itu publik produk. Nah, di sini publik produk itu ada beberapa parameter, nama, satuan, berat, dan massa. Nah, untuk memulai produk baru, eh, pertama kita buat misalnya gula, misalnya untuk KG, lalu harga sepertinya, dan sebagainya. Baru kita membuat getter. Getter itu eh, mengambil nama produk yang pertama, baru mengambil harga produk. Nah, itu dipakai di produk log yang ada di app. Maka itu singkat tulis engagement, baru itu nama untuk harga. Baru itu kita membuat eh, mengaplikasikan produk di daftar. Ini kan produk daftar kita buat sistem outprint, lokal as, baru yang seperti ini. Sesuai dengan yang kita inginkan, baru nanti ke isinya catatan itu gula, baru selanjutnya KG, buatnya kilo berdasarkan misalnya harga 1.000 gitu. Untuk selanjutnya itu adalah produk log. Nah, untuk eh, produk log ini juga sangat berfungsi atau sangat berguna ketika dalam PBO yang berkaitan dengan Azure. Di mana di sini eh, yang pertama yang kita buat itu adalah fungsinya. Kan ada variabel produk, lalu variabel jumlah produk itu ini kan berarti berapa eh, banyak produk yang dibeli. Nah, konstruktornya itu sehingga konstruktornya itu digunakan pelanggan membeli barang. Pokoknya misalnya nanti produk gula baru, produknya itu gula KG seperti itu, satu misalnya pada bekas seperti itu. Intinya eh di sini dari kalian itu tangan kesatuan. Kesatuan di dua. Jadi fungsinya itu adalah eh, membantu kita untuk lebih jelas gitu dalam dan barang dengan apa yang kita inginkan gitu dan sebagainya. Baru kita membuat sheet code-nya kayak total harga, yaitu menghitung total harga dari produk itu. Nah, baru untuk menggunakan rumus harga itu dikali jumlah misalnya harganya 1.000, baru kita mau dua, maka nanti yang kita bayar itu adalah 30. Nah, kalau misalnya kita menjalankan si programming, nah misalnya kita masukkan contoh input yang berada di eh, modul yang diberikan. Nah, kita mau paste. Nah, buat kita tinggal untuk nanti untuk keluarannya dengan seperti ini. Akan sesuai dengan apa yang inginkan atau sesuai dengan yang diharapkan oleh si modul. Nah, selanjutnya itu kan setelah kasir, kita juga disuruh untuk membuat yang namanya itu student information. Student information ini
ada beberapa uh, bagian yang harus dijelaskan, yaitu berkaitan dengan address, baru all, baru apps, ada juga course, ada juga home, baru ada person, ada student, baru juga work. Nah, yang pertama yang kita harus eh, tahu itu adalah si public address atau si yang namanya alamat si siswa tersebut. Nah, yang pertama kita buat variabel itu, kita bisa buat field, city dan string street berkaitan dengan si jalan dan kota si mahasiswa itu tersebut. Maka city itu kan misalnya itu Jakarta, street itu misalnya Jakarta, pribadi itu dengan sifat sosial beda. Baru kita masuk konstruktor, yaitu public address dengan parameter string city dan string untuk dari di city dan di street. Nah, untuk membuat objek alamat baru, misalnya uh, alamat di Bandung, lalu jalan Asia Afrika. Kita belum membuat getters, yaitu get city untuk ambil nama kota, get street untuk ambil nama jalan. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan tentang si eh, kelas all. Untuk kelas all ini juga berkaitan tentang bagaimana kita mengetahui informasi tentang jenis tersebut. Nah, di sini kita mengimport bukutan, mengimport scanner untuk membaca input dari si word baru. Kita mendeklarasikannya dengan sistem in, artinya input diambil dari keyword dan ya, input itu dari si objek scanner. Baru kita nama dengan komentar atau dengan yang kita bisa masukkan itu kan. Baru next line kita butuh untuk baca satu garis penuh, baru kita nanti ke variabel nama. Untuk output sapaan kita bisa buat sistem output yaitu hello, baru tambahkan nama kita, baru input umur, kita bisa masukkan enter your age itu kita masukkan, baru bisa masukkan nomor kita, nanti next data itu macam pertemuan, baru output umur itu nanti akan ditampilkan. Misalnya ini kita buat enter your name, misalnya body, lalu nanti akan keluarnya itu apa body, enter your age misalnya, saya masukkan nanti umur saya itu 20, maka akan muncul nanti your age is 20, 20. Sebelum itu adalah berkaitan dengan siap. Ini merupakan fungsi dari si permainan tadi ini. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama itu kita membuat objek itu sistem itu dibuat dari person, sistem itu adalah keturunan dari person. Juga kita buat home, eh, punya model gitu kan, pemilik, baru dan alamat. Alamat itu kan ternyata itu juga bisa. Baru kita buat kaus yaitu menyimpan mata kuliah dari parameter course name dan course credit. Lalu selanjutnya itu adalah si student daftar mata kuliah. Nah, di sini untuk syarat
daftar mata kuliah dulu. Seperti yang kita ketahui, maka kita membuat eh, kalau person atau orang itu ternyata setelah si student, dia kan mendaftarkan ke course, maka kewajiban student, nah student semua person, maka student melalui ke course. Nah, untuk output katanya, kita buat person name, baru person dot name, baru person name, person dot age, baru eh, kita kan mau mencetak data si khusus si student tersebut. Nah, di person student, maka kita kan mencetak sini, baru model rumah, alamat, yang jamil, lalu ketika mengambil work, seperti eh, polymorphing dari person ke si student. Maka sini ada setelah personality, genome, address, nanti ada course. Baru nanti kita asset close dengan mana misalnya saya buat contohnya itu nanti kita buat misalnya inputannya itu 1,345 body misalnya 20 umurnya baru harus Jakarta baru jalan jalan mereka pengawalan siapa baru 3. Nanti akan munculnya itu menjadi personil body baru presentasi 20 student ID dan model harus platform agar situ jalan Jakarta baru personil itu ngomong rekaman sebanyak 3 SKS. Baru ya eh, selanjutnya itu adalah si course itu sendiri. Tadi kan kita sudah membahas course. Course ini eh, kita akan eh, masukkan eh, pokoknya yang kan kita pakai sini. Di sini kan kita tinggal membuat person, nah kelas induk, name is ada work, baru setelah itu punya tujuan person, name, course, course, baru override work. Nah, juga kita juga punya home, punya model, pemilik, si orang itu dan address. Ya, kita buat di sini di course staging yang terus baru next dengan panen dan terkait. Dan itu pasti eh, kita akan membahas tentang si rumah dari si student tersebut. Kita perlu membuat pemakamannya atau eh, bagian Javanya itu dengan eh, kita kita sedang menjelaskannya. Nah, kami itu kan kita buat itu custom class. Itu kelas ini tidak membuat objek langsung. Nah, itu hanya bisa jadi induk. Jadi harus dituliskan ke kelas ini semestinya. Baru ada dua variabel yaitu string name dan isi integer.
yang nah, di sini kan kita buat recall juga model owners city dan street nanti akan kalau di semua akan model saudara modal nanti secret model mengembalikan modal waktu ke owner semua modal mengembalikan owner terus kembalikan cash. Yang paling penting berikutnya itu adalah si eh, yang selanjutnya itu kita harus tahu itu adalah si person. Person ini yang seperti yang kita tahu itu merupakan siswa tersebut. Kita buat eh, si deklarasi kelasnya itu person. Lalu eh, kita buat dua field itu pertama. Jadi itu menyimpan apa? Itu menyimpan email. Baru kita buat store dan tanggung buat user person. Nah di sini dot is.net net itu is variable yang memiliki objek parameter sini ada juga di sini itu garis tang variable uh, yaitu age untuk memiliki objek uh, itu kita harus ngomong baru ada method gather membaca nilainya juga untuk si age dari si person itu. Nah, pentingnya juga ini seperti tadi yang kita ketahui juga bahwa itu kan terus eh, hasil itu pada saat menjadi sistem kita membuat yang pertama itu adalah si student di mana itu 16% itu artinya student adalah anak dari 11 person. Jadi nanti otomatis punya attribute name dan si age baru implement artinya student wajib mengerjakan implementasi metode dari interface workable misalnya work baru ada dua atribut itu string name dan juga course course itu untuk nomor mahasiswa course itu boleh untuk mata kuliah yang mengambil baru kita membuat konstruktor student dan terdiri dari super name.age memanggil konstruktor person yang mengisi nama dan juga umur terus baru di sini sama itu artinya menyimpan ke atribut si mahasiswa baru kita menggunakan getter untuk mengambil nilai setelah itu kita uh, menggunakan si maka untuk mendaftarkan mahasiswa ke sini kursus itu buat public form course baru course akan sama akan di course sama course baru kita membuat data khusus yang sedang diambil oleh mahasiswa makanya kita public course get annual course baru untuk membalikan course setelah itu kita implementasikan dari si method work yang datang ke dari interface work kan di situ ada buat override artinya itu tujuannya mengganti atau menyediakan implementasi dari kontak atau kontrak yang ditentukan oleh workable saat dipanggil nantinya akan tampil pesan seperti misalnya student is buying atau lain-lainnya.
Lalu yang terakhir itu eh ya tahu kan pasti eh, jelaskan tadi buat apa pada pembukaan sebelumnya. Maka di sini juga kita membuat interface seperti konten untuk web. Nah, jadi siapapun yang kelas implement workable nanti akan menyediakan output yang kita isikan di sini. Jadi begitu saja. Nanti kalau misalnya kita eh masukkan misalnya programnya itu atau contoh input itu eh misalnya yang kita inginkan itu maka akan menampilkan secara jelas expected outputnya misalnya kita buat gitu misalnya kita di abjad apps. Nah di sini adalah yang kita temukan. Nah kalau misalnya kita seperti ini, nah, misalnya punya ada nih kolom 5 dengan seperti keterangan ini dan kalau ini seperti ini, kalau misalnya enter, maka akan menghasilkan seperti misalnya person name, is, student ID, student home, model, baru address, baru course, dulu nanti buat keterangan itu student study seperti itu. Jadi demikian yang sudah disampaikan pada berkaitan dengan program lebih lanjut. Kurang lebih semoga ada perkembangan lebih lagi dan dapat mengasah kemampuan saya dan bisa membanggakan sebagai sebagai untuk Hastos dan bantuan dosen. Semoga kedepannya saya dapat berguna diri menjadi lagi. Sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih.